Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jatiwitomo dengan NIM 181501504 dari Prodi Informatika kelas B 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Data Mining dengan judul Evaluasi Penilaian Kinerja Karyawan dalam Klasifikasi Data Mining dengan metode Naive-Bayes. Latar belakang masalah pada studi kasus kali ini itu adalah dalam melihat perkembangan para karyawannya, biasanya perusahaan itu memiliki standarisasi penilaian kinerja guna mengevaluasi kinerja karyawannya. Nah, baik dari segi kedisiplinan, etos kerja, kontribusi, antusias, dan produktivitas. Namun hal yang masih disayangkan itu adalah kebanyakan perusahaan itu masih melakukan evaluasi penilaian kinerja karyawannya secara manual karena belum adanya metode yang diterapkan dalam penilaian kinerja, sehingga belum dikatakan efektif dan efisien secara menyeluruh proses penilaian kinerja tersebut. Solusi permasalahan yang bisa diberikan dari studi kasus di atas adalah dari sebelumnya metode evaluasi penilaian kinerja karyawan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan lebih akurat dengan klasifikasi data mining menggunakan metode Naive-Bayes. Pada proses penelitian kali ini menggunakan data training dengan 10 data dan ada 5 atribut penilaian kerja, yaitu on time, attitude, understanding product, customer service, dan personal hygiene. Lalu ada 4 variabel nilai, ada variabel 1, 2, 3, dan 4, di mana nilai 1 merupakan yang paling kecil, yaitu kurang baik, dan 4 adalah yang paling tinggi. Dengan dua variabel kelas, yaitu 1 dan 0, di mana 1 adalah kompeten dan 0 merupakan tidak kompeten. Baik, selanjutnya adalah kita menghitung probabilitas. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, jadi melalui data training yang telah ditampilkan ini kita akan menghitung probabilitasnya. Di sini juga ada tabel untuk perhitungan probabilitas kelas dan untuk menghitung probabilitas tiap atributnya. Yang pertama kita akan mencari dulu probabilitas kelasnya. Yang pertama adalah kelas 1 atau kompeten. Dengan cara rumusnya if dalam kurung dari angka sini, oke, di tabel di kolom hasil ini, baru kita kunci dulu dengan Fn4 nilai 1 karena kelas yang 1 dulu kita akan hitung, kurung baru bagi kolom A dalam kurung lagi, kita lagi dari yang pertama sampai yang terakhir, lalu kita kunci lagi dengan F4 dan enter. Oke. Selanjutnya adalah yang kelas 0, kita samakan saja caranya, kita copy yang 0,7, tapi kita ubah di bagian nilai 1 ini, kita ubah jadi 0. Oke, jadi 0,3. Jika perhitungan kita benar, maka kita uji di hasil ini itu jumlah. Kalau menghasilkan nilai 1, maka perhitungan kita benar. Oke, kita hitung, buktikan, sum, enter. Nah, berdasarkan nilai 1 berarti perhitungan probabilitas kita benar. Baik, selanjutnya adalah kita membuat yang menghitung probabilitas atribut ya, setiap atribut. Oke, yang pertama ini kita menghitung probabilitas on time ya. Jadi caranya adalah kita rumusnya dengan count ifs, blok yang atribut on time, lalu kita kunci dengan koma, lalu pilih di sini ya, harusnya di bagian variabel nilai yang pertama ya. Di sini kolomnya kita lihat dia berada di I14, jadi kita pilih
14, karena bisa diklik gitu ya, ketutupan. Lalu kita blok yang isi dari hasil ini ya, kolom hasil. Kita kunci lagi dengan menggunakan tombol F4, koma, kita pilih yang ini, variabel kelas yang 1. Oke. Tombol F4 lagi kita kunci, lalu kita tutup kurung, bagi count if. Oke. Masukkan lagi yang ini, isi dari kolom hasil. Oke. Kita blok lagi, kita kunci maksudnya dengan tombol F4, koma, kita pilih lagi yang ini, yang 1. Oke. Lalu kita kunci, tutup dengan tutup kurung, lalu enter. Oke, ini 0 ya. Lalu tinggal kita copy ke bawah. Oke, ini mengikuti ya, sudah otomatis. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang variabel 0. Jadi kita copy aja, copy, kita paste di bawahnya. Oke. Ini harus ada yang kita ubah ya. Nah, karena ini tadi bergeser, jadi ini kita ubah jadi i. Oke, karena tadi bagian 1 yang ini ya, yang on time variable, nilai yang 1 untuk ini letaknya di i14. Oke, kita ubah juga yang ini, yang hijau, j13. Kita ubah, kita pilih yang 0 ini. Oke, karena kita akan ngecek yang tidak kompeten. Ini juga yang di sini juga kita hapus, kita pilih yang ini, lalu kita enter. Oke, gitu ya. Tinggal kita copy. Selesai. Nah, mari kita coba hitung. Jika nilainya 1, maka perhitungan kita benar ya. Hitung, kita total, lalu enter. Oke, benar ya. Ini juga kita sum, lalu masuk, enter. Oke, jadi perhitungan probabilitas kita benar ya, karena nilainya 1, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, selanjutnya untuk mengisi probabilitas attitude sama, namun kita copy aja yang ini ya, copy, kita paste di bawah sini. Oke, caranya adalah karena on time ini, probabilitas on time tadi letaknya ada di baris B ya, di kolom B ini. Kita lihat attitude ada di C. Oke, ada di C ya. Jadi cara cepatnya kita blok dulu, baru Ctrl H. Ini ya, kita ubah yang B ini, kita ubah jadi yang C. Oke, kita replace all. Oke, semua sudah berubah sesuai dengan posisinya. Nah, tinggal kita copy untuk yang 0. Oke, kenapa 0? Karena kita harus mengubah ya. Ini juga harus diubah yang merah nih, karena dia bergeser 1, kita harus jadi i, karena posisi yang dari variabel nilai ini ada di i ya. Jadi kita ubah. Lalu yang j ini juga kita ubah jadi, kita ubah jadi yang k. Lalu kita kunci. Yang ini juga jangan lupa kita ubah. Dan kita kunci juga. Tekan enter. Oke, udah muncul nilainya. Lalu kita copy ke bawah. Mari kita tes apakah perhitungan kita benar. Oke, menghasilkan nilai 1, dan ini juga cek, menghasilkan nilai 1. Nah, jadi perhitungan probabilitas kita benar ya. Nah, begitupun menghitung cara yang probabilitas understanding product dan customer service ini juga sama ya caranya, tinggal mengcopy dan mengikuti cara sebelumnya. Oke, baik, setelah kita selesai menghitung probabilitas tiap atribut ya, ini sudah semua nih kita hitung. Selanjutnya kita akan melakukan testing datanya. Oke, di sini saya sudah siapkan data testingnya. Data testing ini saya ambil dari 5 dari data training ya, untuk dijadikan data testing. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan tabelnya untuk menghitungnya.
kita mulai dari kompeten dulu. Oke, kita memanfaatkan rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP dalam kurung kita pilih yang on time dulu pertama, koma, lalu kita ke atribut ini probabilitas on time ini ya, kita pilih, kita blok semua. Oke, jangan lupa dikunci dengan tombol F4, koma 2. Kenapa 2 di sini? Karena di sini kita menghitung yang kompeten dulu, yang variabel 1. Yang dari kita blok ini variabel 1 terletak di kolom kedua. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita pilih 2. Oke, jadi dia membaca yang kolom 2 vertikal. Oke, VLOOKUP. Kita kali lagi VLOOKUP buka kurung yang lagi koma, kita masukkan attitude-nya. Oke, kita pilih, kita kunci koma 2. Oke, di sini mohon maaf bila terpotong ya, karena saya mau memfokuskan di bagian ini saja. Namun bisa dilihat di sini saya mengetik di atas ini, kelihatan ya. Kali VLOOKUP lagi buka kurung understanding product, koma ke understanding product. Oke, kunci koma 2 tutup kurung kali VLOOKUP kurung yang customer service tadi, koma yang customer service. Oke, F4 koma 2 tutup kurung kali VLOOKUP lagi terakhir personal hygiene, koma kita blok yang personal hygiene, tutup koma 2 tutup kurung kali yang terakhir kita kali dengan probabilitas kelas yang 1 yang kompeten ya, 0,7. Kita kunci juga, lalu kita oke, muncul ya. Sisanya tinggal kita blok ke bawah. Oke, begitupun yang tidak kompeten, kita pakai rumus VLOOKUP juga. Kali on time, koma, oke, ke on time dari shift, koma 3. Di sini kenapa 3? Karena yang tidak kompeten ini, yang tidak kompeten ini ada di kolom 3 ya, dari yang kita blok ini. Oke, jadi kita pilih 3. Kali lagi VLOOKUP buka kurung attitude, koma yang attitude lagi kita kunci koma 3 tutup kurung kali VLOOKUP lagi buka kurung understanding product. Di sini kita tandai koma 3 tutup kurung kali VLOOKUP buka kurung 3. Oke, itu di sini kita blok yang kesini, koma 3 tutup kurung kali yang personal hygiene, maaf, yang VLOOKUP membuka kurung personal hygiene, koma personal hygiene ini 3 tutup kurung terakhir dikali dengan probabilitas kelas yang tidak kompeten yang 0 ya, 0,3. Oke, kita dan kita sudah muncul ya. Selanjutnya kita blok saja ke bawah. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita melakukan pengkondisian di sini ya. Pakai fungsi if. Fungsi if jika kompeten ini yang J55 besar dari 0 yang tidak kompeten atau yang kali 5, maka tampilkan kompeten. Jika tidak, maka tampilkan tidak kompeten. Oke, tutup kurung. Selanjutnya kita copy saja. Kompeten, tidak kompeten, dan terakhir adalah kompeten. Oke, setelah kita menghitung ini tadi, selanjutnya kita akan menghitung conversion matrix, di mana di sini kita akan mengetahui akurasi WC dan recall-nya. Oke. Jadi pertama adalah kita masukkan rumus conif. Oke, buka kurung, kita blok yang ini. Oke, kita kunci F4, koma, kita pilih yang kompeten dulu, kompeten, koma lagi, kita blok yang ini di sini, kita kunci, lalu kita pilih yang kompeten ini. Oke, kurung enter. Oke, setelah itu lanjut juga, ini sama rumusnya, count ifs dalam kurung, kita blok yang ini dulu, kita kunci, koma, lalu kita pilih yang tidak kompeten.
Oke. Blok ini kunci, koma, pilih yang kompeten. Sesuai posisinya ya. Bentar. Yang ini juga kita masukkan count ifs dalam kurung, kita blok yang ini S4, kompeten, koma, kita blok yang ini kunci, koma, tidak kompeten. Terus selanjutnya terakhir adalah count ifs, buka kurung, kita blok kunci F4, tidak kompeten, koma, ini lagi kita blok, koma, tidak kompeten, tutup kurung, enter. Oke, sudah muncul ya conversion matrix-nya. Oke, setelah kita selesai menghitung conversion matrix, saatnya kita menghitung akurasi, presisi, dan recall ya. Caranya yang akurasi kita pakai rumus sama dengan kita tambahkan yang hasilnya nih kompeten dan tidak kompeten. Yang ada hasilnya itu kita tambahkan dibagi sum total dari keseluruhannya nih ya, tempatnya ini. Oke, menghasilkan 100% akurasinya. Kenapa langsung ada persennya di sini? Karena saya langsung mengatur di kolomnya ini formatnya presentase ya, number formatnya presentase. Oke, selanjutnya presisi. Ini caranya seperti ini. Ini kita tambahkan juga dengan yang ini. Lalu kita bagi ini ditambah yang ini ditambah lagi dengan yang tidak yang ini ya. Enter. Oke, masukkan 100% juga. Selanjutnya yang recall kita tambahkan yang ini tambah yang ini dibagikan kurung ini ditambah ini ditambah yang ini. Oke deh, tutup kurung, enter. Oke, jadi menghasilkan 100% yang untuk ketiganya, dia untuk akurasi, presisi, dan recall menghasilkan 100%. Oke, baik dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa menerapkan dan mengimplementasikan data mining dengan metode algoritma naive Bayes dengan memanfaatkan training data untuk menghasilkan probabilitas setiap atribut dengan kelas yang berbeda, sehingga perhitungan tersebut dapat menghasilkan nilai yang dapat dioptimalkan untuk menentukan klasifikasi kompeten dan tidak kompeten karyawan dan membantu mengevaluasi penilaian kinerja menjadi lebih akurat. Oke. Mungkin cukup sekian hasil dari tugas yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya sangat memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.